Kita akan awali dari perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 5.826 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi total kasus positif COVID-19 menjadi 1.379.662 orang. Sementara itu diumumkan tambahan 5.826 pasien sembuh dan totalnya kini 1.194.656 orang. Kemenkes lewat situs satgas.covid19.go.id juga mengumumkan penambahan 112 pasien positif. Hey, sorry, tadi nyari sinyal dulu. Papa, santai aja, nggak apa-apa kok. Gimana, kita langsung bahas tugas nih? Ngobrol dulu lah, masa baru pertama ketemu langsung bahas tugas? Tapi lumayan enak gak sih kalau kuliah daring gini? Yang tadinya kita harus bolak-balik dari kos ke kampus, sekarang tinggal nyalain laptop, terus udah deh bisa kuliah. Ada enaknya, ada enggaknya sih. Di daerah kalian gimana COVID-nya? Di sini kayak mereka udah lupa deh sama COVID. Keluar pada nggak pakai masker. Miris liatnya, apalagi banyak yang nongkrong. Padahal kan jam belajar di sekolah dikurangin. Mau sampai kapan coba kayak gini terus? Bener, emosi juga. Tapi nih, lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan nggak sih? Terus pendidikan Indonesia mau kayak gini terus? Sebagai mahasiswa, kita harus bertindak. Bener banget, apalagi takutnya mereka udah dinaikin tapi kompetensinya belum dapat karena jam sekolah pun juga dibatasi kan? Mau sekolah daring pun susah, nggak mesti ada kuota dan sinyal. Bahkan ada yang nggak punya smartphone kan? PR buat kita nih sebagai mahasiswa. Dalam kondisi kayak gini, apa kontribusi yang bisa kita kasih? Karena mencerdaskan kehidupan bangsa bukan cuma tugas guru, kita semua. Wih, bijak banget hari ini. Tapi kayaknya itu dijadiin PR ya buat kita. Sekarang kita ngerjain tugas dulu, gimana? Oke, siap, 86. Dalam menghadapi persoalan, kita seringkali sibuk mencari jawaban dan lupa satu fakta bahwa kita bisa jadi jawabannya. Nama saya Novita Dwi Lokasari. Beberapa orang mengenal saya sebagai mahasiswa. Beberapa orang lainnya mengenal saya sebagai pengelana. Meski COVID-19 melanda, itu sama sekali tidak menyurutkan semangat saya untuk menapaki Nusantara. Desa Dedeta, Kepulauan Loloda, Halmahera Utara. Surga kecil ini membuat saya mengerti bahwa pertanyaan sebenarnya bukanlah siapa diri saya, tapi untuk apa saya ada. Saya ada untuk mengajakmu melangkah. Saya ada untuk membuatmu terpana. Negeri ini adalah negeri yang indah, meski kesenjangan ada di mana-mana. Saudara kita di desa Dedeta harus menempuh perjalanan 8 jam dengan sampan untuk pergi ke puskesmas atau untuk sekedar beli cabai ke pasar. Di masa pandemi seperti ini, mudah bagimu untuk belajar hanya dengan menatap layar. Sedangkan adik-adik kita di desa Dedeta menganggap gawai sebagai barang dewa. Sinyal sama sekali tidak ada, bahkan listrik hanya nyala di jam tertentu saja. Lalu, apakah pantas jika kita yang katanya adalah mahasiswa hanya mengkritik pemerintah dengan menggerutu tanpa melakukan sesuatu? Saya mahasiswa biasa, perihal belajar dan mengabdi adalah alasan saya ada. Ayo kawan, tak usah lagi mengeluh. Mulailah melangkah, terangi kelam dengan suluh. Hai, namaku Alia, seorang mahasiswa dari salah satu desa di Jawa. Indonesia mengenal tanah ini sebagai pulau dengan fasilitas paling memadahi. Tapi, kini di tengah pelik, tetap ada sudut yang agaknya luput dari tilik. Pendidikan sempat lesu sebab kondisi tiada tentu.
jam-jam sekolah dibatasi, berharap di rumah siswa belajar mandiri. Namun, idealisme berbenturan dengan keterbatasan. Tak semua insan miliki kemujuran. Dan daripada mengutuk kegelapan, suluh ku nyalakan. Saya Alifala, gadis kecil yang lahir di desa terpencil. Kini tumbuh menjadi seorang mahasiswa. Saat pandemi mengguncang seluruh bumi, saya hanya berpikir bagaimana nasib studi yang saya jalani. Namun, melihat kondisi pendidikan anak-anak di desa ini, menampar saya hingga malu setengah mati. Belajar di sekolah yang dirumahkan. Boleh dikata, nasib pendidikan mereka lah yang paling pantas disebut sebagai korban. Daripada merutuki keadaan dan berkubang dalam kenyamanan tidak berbuat apa-apa, nampaknya gelar mahasiswa inilah yang seharusnya menumbuhkan jiwa saya. Jiwa yang katanya penuh dengan semangat perubahan, yang seharusnya tidak diam melihat keadaan, yang seharusnya membawa cahaya dalam kegelapan. Bersama mereka saya belajar bagaimana kontribusi kecil ini mengukir senyum yang begitu lebar.